Di dalam gua gunung yang sunyi, Mu Chen memejamkan matanya rapat-rapat sementara pikirannya terus memanggil. Jiu Yu telah memasuki kondisi tidak aktif selama transformasinya, membuatnya sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengannya. Jadi, dia hanya dapat mencoba pemanggilan semacam ini untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sedikit hasil darinya. Meskipun cara ini agak bodoh, untuk saat ini, hanya ini yang bisa dilakukan Mu Chen. Jika tidak, saat ia menggunakan 9 Nether Flame untuk memurnikan racun naga iblis di dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mo Longxi mungkin sudah lama berurusan dengan Lin Zheng dan yang lainnya. Melihat Mu Chen tenggelam dalam kesadarannya, Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak berani bersuara sedikit pun karena takut mengganggu Mu Chen. Meskipun ekspresi yang ditampilkan di wajah mereka masih baik-baik saja, karena racun naga iblis di dalam tubuh mereka merasa agak gelisah dan tidak sabar di dalam hati mereka. Jika Mu Chen benar-benar dapat menemukan cara untuk dengan cepat memurnikan dan membasmi racun naga iblis di dalam tubuh mereka, itu akan menjadi kabar baik bagi mereka berdua. Meskipun mereka tidak berani menaruh harapan terlalu besar atas tingkat keberhasilan ini, memiliki harapan masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Seiring berjalannya waktu, keringat dingin mulai muncul di dahi Mu Chen, karena emosinya mulai berubah menjadi tidak sabar dan kesal. Dari awal hingga sekarang, panggilannya masih belum mendapat balasan. Saat ini, kau tidak boleh melepaskan hubungan ini, Jiu Yu, teriak Mu Chen tak sabar di dalam hatinya. Di dalam gelang alam semesta, telur hitam raksasa itu mulai bergetar samar pada saat ini, sebelum pola rahasia ungu keemasan mulai muncul di permukaannya. Menemukan aktivitas ini terjadi pada telur raksasa, Mu Chen langsung merasa gembira. Saat pola rune ungu keemasan itu semakin padat, serpihan api tampak berkibar keluar darinya. Api itu tidak berwarna hitam, tetapi tampak berwarna ungu. Melayang dan berkibar dengan lembut, mereka tampak lemah dan mudah padam. Meskipun demikian, mereka memberi orang sensasi misterius tentang keabadian. Api abadi. Kegembiraan yang tak terelakkan meledak dalam hati Mu Chen saat matanya tiba-tiba terbuka. Dengan sedikit mengepalkan tangannya, gumpalan api ungu muncul di telapak tangannya. Saat gumpalan api ungu itu muncul, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Fluktuasi yang tak terlukiskan mulai terpancar darinya, menyebabkan energi spiritual di sekitarnya menjadi sangat panas, membuat seluruh gua gunung tampak seperti oven. Saat Shen Changsheng dan Li Xuantong menatap gumpalan kecil api ungu itu, bulu kuduk mereka merinding. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam gumpalan api kecil itu. Api apa ini? Shen Changsheng dan Li Xuantong saling berpandangan, keterkejutan dan keheranan muncul di kedua mata mereka. Apa? Seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya, Mu Chen menghela napas lega. Meskipun gumpalan api ini sangat kecil, namun jauh lebih kuat daripada 9 Nether Flame. Bagaimanapun, keduanya tidak berada pada level yang sama. Dengan api abadi, keinginan untuk memurnikan dan membasmi racun naga iblis dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong seharusnya sangat mudah sekarang. Saya baru saja memulai. Seharusnya tidak ada masalah sekarang, kata Mu Chen sambil menoleh dan tersenyum pada Shen Changsheng. Shen Changsheng menganggukkan kepalanya dengan tegas, tatapannya berubah serius. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dengan ujung jarinya, gumpalan api ungu itu berkibar keluar, sebelum perlahan menyebar. Berubah menjadi sesuatu seperti selaput api, dan menyelimuti Shen Changsheng di dalamnya. Tepat saat selaput api itu terbentuk, kulit Shen Changsheng langsung berubah menjadi sangat panas. Butiran-butiran keringat terus mengalir keluar, dan butiran-butiran itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Shen Changsheng segera mulai mengatupkan giginya, jelas menahan rasa sakit yang luar biasa yang ditujukan kepadanya. Bertahanlah sedikit, kata Mu Chen. Meskipun api abadi ini tidak sekuat itu, dia sama sekali tidak mampu mengendalikannya. Oleh karena itu, dia tidak berani membiarkannya memasuki tubuh Shen Changsheng. Jika tidak, begitu api itu lepas kendali, Shen Changsheng mungkin akan berubah menjadi tumpukan abu. Sambil menggertakkan giginya, Shen Changsheng menganggukkan kepalanya. Saat tubuhnya bergetar, urat-urat hijau menggeliat di kulitnya seperti ular, tampak sangat menakutkan saat dilihat. Api samar berkobar di permukaan selaput api. Di bawah suhu yang sangat tinggi, bercak-bercak hitam di permukaan kulit Shen Changsheng tampak mulai mendidih. Pada saat berikutnya, yang mengejutkan dan menggembirakan Mu Chen,
aura hitam beracun mulai perlahan-lahan dipaksa keluar dari tubuh Shen Changsheng oleh panas yang sangat tinggi. Saat Shen Changsheng menggertakkan giginya dengan marah, suara raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, matanya sudah berubah menjadi merah tua. Saat semakin banyak aura hitam beracun keluar darinya, bercak-bercak beracun di kulitnya mulai menyusut perlahan. Penyiksaan ini berlanjut selama sekitar 10 menit, sebelum bercak beracun di kulitnya keluar sepenuhnya. Dengan gerakan telapak tangan Mu Chen, selaput api ungu itu langsung mundur, berubah kembali menjadi gumpalan api kecil yang berkibar di jarinya. Hanya saja, itu tampak agak redup, dengan beberapa di antaranya jelas telah terbakar sebelumnya. Saat selaput api itu kembali, mata Shen Changsheng yang awalnya redup tampak berubah cemerlang dalam sekejap. Energi spiritual di sekitarnya bergejolak dan melonjak, mengalir ke dalam tubuhnya seperti aliran yang tak berujung, menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari tubuhnya tumbuh dengan cepat dan kuat. Setelah kehilangan hambatan dari racun naga iblis, kekuatannya mulai pulih dengan cepat. Melihat ini, Mu Chen menghela napas lega lagi, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Li Xuantong, yang saat ini merasa sedikit emosional. Sambil tersenyum, dia berkata, "Sekarang giliranmu." Li Xuantong menganggukkan kepalanya, sebelum memejamkan matanya, bersiap menghadapi rasa sakit dan siksaan yang akan datang. Karena kondisi keracunan Li Xuantong lebih parah daripada Shen Changsheng, waktu yang dibutuhkan untuk membasmi semua racun darinya memakan waktu hampir 20 menit, sebelum akhirnya mengeluarkan sisa aura racun dari tubuhnya. Saat aura beracun meninggalkan tubuhnya, Li Xuantong segera memulihkan ketajaman ekspresinya. Sama sekali tidak mempedulikan rasa sakit yang hebat yang terpancar dari kulitnya, ia segera memasuki kondisi latihan, ingin memulihkan energi spiritualnya dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat racun naga iblis telah sepenuhnya dilenyapkan dari tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mu Chen akhirnya bisa merasa benar-benar rileks. Menyeka keringat dingin yang ada di dahinya, api abadi di ujung jarinya tampak sangat lemah. Menatap api abadi itu, sebuah pikiran samar-samar menggetarkan hatinya. Api ini sangat dahsyat. Meskipun hanya seberkas kecil, itu tidak dapat disangkal merupakan alat ilahi baginya. Mari kita coba lihat apakah itu bisa disimpan di tubuhku. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun orang lain pasti tidak berani mencoba apa yang akan dia lakukan, dia berbeda dari yang lain. Energi spiritualnya telah menyatu dengan 9 Nether Flame. Meskipun ada perbedaan antara 9 Nether Flame dengan Unding Flame, bagaimanapun juga, itu adalah evolusi berikutnya dari 9 Nether Flame. Berpikir seperti itu, gumpalan Unding Flame ini seharusnya tidak mulai menolaknya. Setelah berpikir sampai titik ini, Mu Chen tidak ragu lagi. Dengan sebuah pikiran, energi spiritual yang menyala hitam menyelimuti gumpalan api abadi, sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Seperti yang dipikirkan Mu Chen, saat memasuki tubuhnya, gumpalan api abadi ini tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, membuatnya merasa sangat gembira. Dengan sangat hati-hati, dia perlahan menyimpannya di dalam laut spiritualnya. Di dalam laut spiritualnya, mulut kecil jiwa ilahinya menarik napas dalam-dalam, menyedot energi spiritual di dalam tubuhnya. Saat gumpalan kecil api abadi berkibar masuk, ia turun ke tangan kecil jiwa ilahi. Tidak ada satupun penolakan yang muncul di antara keduanya. Melihat ini, Mu Chen tidak dapat menahannya, dan tertawa bahagia. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar dapat memperoleh keuntungan di sini. Saat matanya terbuka, Shen Changsheng dan Li Xuantong masih dalam proses pemulihan. Dengan gerakan tatapannya, dia melihat ke arah udara di depannya, di mana gumpalan cairan hitam hadir, menggeliat dan menggeliat. Itulah racun naga iblis yang dipaksa keluar dari tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mu Chen menatap racun naga iblis. Kilatan samar muncul di tatapannya saat dia mengulurkan telapak tangannya. Pada saat ini, jari telunjuknya perlahan mulai berubah menjadi hitam legam, sebelum kilat hitam mulai muncul samar-samar di atasnya. Racun petir hitam ilahi tersegel di jari tengah ini. Itu adalah aura beracun yang bahkan lebih kuat daripada racun naga iblis. Jika aku menyegel racun naga iblis itu di dalam sini, itu akan menjadi lebih mengerikan, kan? Mata Mu Chen sedikit menyipit. Pada saat berikutnya, tanpa banyak keraguan, dia memanggil gumpalan racun naga iblis itu, sebelum mengulurkan jari rampingnya ke arahnya.
Meskipun racun naga iblis telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mu Chen sama sekali tidak merasa takut terhadapnya. Belum lagi api abadi di dalam tubuhnya, bahkan racun petir hitam ilahi ini akan mampu menekannya. Racun naga iblis ini benar-benar tidak akan mampu membalikkan langit di dalam tubuhnya. Sinar hitam cemerlang bersinar di jari Mu Chen, sebelum mulai menyerap racun naga iblis di dalamnya. Seketika, warna hitam legam jarinya berubah menjadi warna yang lebih pekat dan samar, bahkan menyebabkan tubuhnya menggigil saat melihatnya. Mu Chen mengamati lebih dekat, sebelum mengetuk pelan ke depan dengan jarinya. Pada saat ini, ia dapat melihat cahaya hitam yang sangat samar bersinar. Setelah itu, ia melihat sebuah lubang yang tidak besar, tetapi ujungnya tidak dapat dilihat, muncul di tebing gunung yang keras dan kokoh di depannya. Pinggiran lubang itu ditutupi oleh fluktuasi korosif. Efek korosif yang cukup mencengangkan. Keterkejutan melintas di mata Mu Chen, sebelum menyebabkan warna jari itu kembali normal setelah berpikir sejenak. Beruntunglah naga laut utara telah memasang segel di jarinya. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan mampu menaklukkan racun yang begitu menakutkan. Saat jari Mu Chen kembali normal, energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari dalam gua gunung. Seluruh puncak gunung tampak bergetar hebat saat ini, menyebabkan retakan raksasa menyebar dan meluas. Mu Chen mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong membuka mata mereka di tengah energi spiritual yang tak terbatas. Sinar vitalitas yang cemerlang yang tampak substansial bersinar dan berkilauan di mata mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya pulih sepenuhnya. Lebih jauh lagi, mereka tampaknya mengalami sedikit peningkatan. Tampaknya acara ini telah menjadi pengalaman latihan lain bagi mereka berdua. Selamat, kata Mu Chen sambil tersenyum. Saat Shen Changsheng dan Li Xuantong berdiri berturut-turut, energi spiritual yang tak terbatas meletus dari mereka. Semangat di mata mereka sekali lagi hadir. Peringkat pertama dan kedua dari peringkat surgawi yang menunjukkan penghinaan terhadap seluruh akademi spiritual surga utara telah jelas kembali. Saat keduanya merasakan energi tak terbatas dalam tubuh mereka, kegembiraan dan kegembiraan meledak di mata mereka, sebelum melanjutkan menatap Mu Chen. Terima kasih atas masalah ini. Sambil tersenyum, mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada Mu Chen. Meskipun nada bicara mereka terdengar santai, dan tidak ada yang bisa merasakan rasa terima kasih di dalamnya, Mu Chen tahu bahwa jika dia menghadapi kesulitan di masa mendatang, mereka berdua pasti akan datang dan membantunya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka. Mu Chen membalas dengan senyuman, tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Lagi pula, tidak ada gunanya mengatakan itu, karena itu akan membuatnya tampak tidak masuk akal dan sombong. Karena kalian berdua sudah pulih, kita harus bergerak, kan, kata Mu Chen sambil melihat keluar gua gunung. Saat ini, dia tidak tahu persis apa yang sedang dilakukan Lin Sheng dan yang lainnya. Shen Changsheng dan Li Xuantong menganggukkan kepala mereka dengan tegas sebagai jawaban, sementara niat dingin terpancar dari mata mereka. Molongsi, kali ini mari kita lanjutkan pertarungan untuk ronde berikutnya. Ini adalah cekungan raksasa, yang udaranya dipenuhi kabut spiritual yang pekat. Di dalamnya, orang seolah tidak dapat melihat langit dan cakrawala. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang sangat tidak menentu menyapu keluar dari pusat cekungan ini, menyebabkan kabut spiritual di udara sekitarnya terguncang hingga tidak dapat menyebar lebih dekat. Energi spiritual menyembur keluar dari tengah cekungan, sementara aura pedang meraung. Di bawah konfrontasi ini, tanah di bawah mulai runtuh saat retakan raksasa terus terbentuk dan meluas tanpa henti. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke asal mula tontonan ini, orang akan melihat dua sosok berkelebat bagai kilat saat mereka saling bersilangan tangan. Setiap kali mereka beradu tangan, akan terdengar suara yang sangat keras. Jika diperhatikan dengan seksama, salah satu sosok itu ramping dan anggun, dengan pakaian hitam yang melilit tubuhnya yang ramping dan indah. Pedang hitam panjang membawa aura pedang yang sangat cepat dan tajam yang menyapu keluar. Sosok yang dikenal ini tentu saja adalah Luoli. Namun, saat ini, lawannya saat ini bukanlah Wu Jia, yang pernah ia lawan sebelumnya. Sosok di seberangnya adalah seorang pria kurus yang tampak seperti sekantong tulang. Orang ini adalah Mugu, peringkat ketiga di papan Bounty. Permukaan tubuh Mugu itu berkilauan dengan cahaya putih berkilau yang menakjubkan seolah-olah terpancar dari tulang-tulangnya.
Pada saat ini, tubuhnya yang tampak kurus dan layu tampaknya mengandung kekuatan yang sangat tirani. Pisau tulang diayunkan di tangannya saat dia bertarung melawan Luoli. Keduanya saling menyerang dengan dahsyat, bahkan udara di sekitarnya pun terbelah. Sejumlah sosok hadir di belakang Mugu saat mereka berdiri di puncak gunung. Melihat pertempuran yang terjadi di hadapan mereka, keheranan tampak di mata mereka. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa Mugu benar-benar akan dihalangi oleh seorang gadis muda yang begitu cantik. Haha. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Spiritual Surga Utara akan menghasilkan siswa yang luar biasa lagi. Pemuda ini mampu memiliki kekuatan seperti itu di usianya. Dia benar-benar tidak sederhana, kata seorang pria yang membawa tombak panjang sambil tersenyum saat dia melihat dengan takjub pertempuran di depannya. Teng Long, aku khawatir bahkan kau tidak akan mampu menghadapi gadis ini, kata Wu Jia sambil tersenyum tipis. Dari percakapannya sebelumnya dengan Luoli, dia dapat memastikan bahwa Luoli benar-benar sangat tangguh. Dia telah mengatur banyak spiritual array untuk melawannya, yang berhasil dilawan oleh Luoli dalam satu tebasan. Meskipun kata-katanya tidak terdengar bagus, pria bernama Teng Long mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Meskipun Wu Jia hanya berada di peringkat kelima di peringkat Bounty Board, bagaimanapun juga, dia adalah spiritual array master kelas 5. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang tingkat kesulitan untuk ditundukkan, dari sudut pandang tertentu, dia bahkan lebih tangguh daripada dua orang kejam dari tahap penyempurnaan surgawi fase tengah, Mugu dan Gui Xiong. Saya mendengar bahwa Mao Jiang dan Ciu dikalahkan? Wu Jia menganggukkan kepalanya dan menjawab, mereka dikalahkan oleh seorang murid bernama Mu Chen. Selain itu, orang itu seharusnya pergi untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Apa gunanya menyelamatkan mereka? Keduanya diracuni oleh racun naga iblis. Jika mereka diselamatkan sekarang, mereka hanya akan menjadi beban bagi mereka. Di sisi lain, seorang pria yang dipenuhi bekas kepala harimau berbicara sambil mengerutkan bibirnya. Orang ini adalah Wang Hu, peringkat ke-9 di papan Bounty. Molongsi belum kembali? Sepertinya mengalahkan Lin Zheng dan dua lainnya akan menghabiskan banyak waktunya. Teng Long berbicara sambil melihat sekelilingnya. 3 jenderal besar dari Aula Hukuman juga merupakan karakter yang luar biasa. Bahkan Molongsi harus menghabiskan waktu untuk mengalahkan mereka satu persatu. Dengan senyum tipis, Wu Jia menjawab, namun, tidak apa-apa. Terlepas dari bagaimana mereka berjuang, hasilnya akan tetap sama. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah menatap orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara itu. Ketika Molongzi muncul, bersiaplah untuk menahan mereka semua di sini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapannya yang menyeramkan menatap ke kejauhan seperti ular berbisa. Di puncak gunung yang terletak di sana, ada beberapa sosok yang berdiri, yaitu Hiao, Su Xuan dan anggota Akademi Spiritual Surga Utara lainnya. Namun, pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Mereka juga dapat merasakan bahwa Wu Jia dan kelompoknya sedang menatap mereka. Setelah berjabat tangan dengan sekelompok orang itu, Hiao dan yang lainnya tahu bahwa setiap orang dalam kelompok itu kejam dan sadis. Jika Lin Zheng dan 2 jenderal besar lainnya ada di sekitar, mereka tidak akan merasa takut. Namun, sampai sekarang, semua orang sudah berkumpul, tetapi Lin Zheng dan 2 lainnya belum muncul. Menyebabkan mereka merasa sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, musuh mereka telah memutuskan untuk menangkap mereka semua. Satu-satunya hal yang menghalangi mereka adalah kedatangan Luoli dan halangannya terhadap Mugu yang sangat kuat, yang menyebabkan musuh mereka diam-diam menahan tindakan mereka. Namun, mereka tahu bahwa non-agresi ini tidak akan berlangsung lama, karena mereka tidak dapat mengandalkan satu orang, Luoli, untuk menghalangi sekelompok orang jahat yang menatap mereka. Tepatnya kemana orang Mu Chen itu pergi? Dalam situasi saat ini, mereka sangat membutuhkan orang-orang dengan kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi tahap menengah untuk mengejutkan dan mengintimidasi lawan-lawan mereka. Di antara kelompok orang-orang mereka, selain Lin Zheng dan 2 jenderal besar lainnya, satu-satunya orang di level itu adalah Mu Chen dan Luoli. Akan tetapi, Luoli kini terjerat oleh Mugu, dan Mu Chen belum memperlihatkan dirinya sejak awal. Memikirkan hal itu, Su Xuan dan yang lainnya menggelengkan kepala karena tidak berdaya. Saat memasuki wilayah barat terpencil, mereka langsung terpisah. Oleh karena itu, mereka tidak jelas kemana tepatnya Mu Chen pergi.
Ada kemungkinan sesuatu telah terjadi pada kakak senior Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya, kata seorang ahli dari aula hukuman dengan ekspresi agak muram. Sambil menggertakkan giginya, dia melanjutkan, Molongzi itu belum menunjukkan dirinya sejak awal. Aku curiga dia pergi untuk menghadapi mereka. Mendengar perkataannya, Su Xuan dan yang lainnya terdiam. Tentu saja, mereka juga memikirkan hal ini. Namun, situasi mereka saat ini sudah jauh dari kata baik. Sampai saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berharap bahwa kakak senior Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya akan mampu menghadapi Molongzi. Dengan cara itu, situasi saat ini akan sepenuhnya dibalikan oleh mereka. Itulah yang jelas-jelas mereka tunggu-tunggu saat ini. Sementara kedua belah pihak diam-diam menunggu hasil antara Molongzi dan Lin Zeng serta dua orang lainnya, konfrontasi yang terjadi di langit menjadi semakin intens. Aura pedang tanpa batas melolong, tampak seperti sungai aura pedang, memaksa Mugu untuk mundur. Saat aura pedang menyapu sekujur tubuhnya, aura itu membawa luka berdarah. Meski begitu, Mugu tampaknya tidak peduli sedikit pun. Kulit yang teriris memperlihatkan tulang-tulang putih padat di bawahnya. Berkilau dan bercahaya, tulang-tulang itu tampak sekuat dan sekuat baja. Mugu ini jelas telah mengolah seni pemurnian tubuh ilahi yang luar biasa kuat, oleh karena itu, mampu menahan tertelannya aura pedang Luoli. Benar-benar gadis yang merepotkan. Melihat tubuhnya yang berlumuran darah, Mugu mulai tertawa. Suara tawanya serak dan menusuk telinga. Ngomong-ngomong, kenapa kalian bertahan begitu gigih? Aku tahu kalian sedang menunggu 3 jenderal besar dari aula hukuman. Namun, mereka pasti akan ditangani oleh Molongzi. Saat dia tiba, akhir kalian sudah terjamin. Menghadapi teriakannya, Luoli tidak peduli sedikit pun. Sebaliknya, serangannya menjadi semakin kejam dan ganas saat aura pedang yang tak terbatas menutupi langit dan bumi sambil menyapu ke arah Mugu. Tepat saat Luoli meningkatkan keganasan serangannya, suara mendesing tampaknya terdengar dari kejauhan. Rasa ngeri langsung menjalar ke seluruh pikiran semua orang, sebelum langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah asal suara itu. Di sana, lapisan kabut spiritual yang pekat berhamburan, sebelum sosok itu melesat keluar dengan cepat dari dalam. Seperti iblis, dia muncul di langit cekungan. Sosok itu ditutupi jubah hitam, dengan pedang hitam di punggungnya. Ekspresi apatis terpancar di wajahnya, sementara tanda naga hitam yang jahat muncul di tengah dahinya, menyebabkan aura kejam dan tirani muncul di sekujur tubuhnya. Itu Molongzi. Saat melihat sosok yang menyerupai dewa iblis, tubuh Su Xuan dan yang lainnya menjadi dingin dan lembab, dan saat mereka melihat ke belakang Molongzi, wajah mereka langsung berubah pucat pasi. 3 sosok yang berlumuran darah melayang di belakang Molongzi. Aura mereka tertekan, sementara tampak seperti koma akibat cedera. Itu senior Lin Zeng dan 2 lainnya. Seluruh tubuh mereka menjadi dingin dan lembab, sementara tulang belakang mereka menggigil tak terkendali. Dengan mata yang dipenuhi keterkejutan dan kengerian, mereka menatap 3 orang di belakang Molongzi. Molongzi benar-benar menakutkan? Bahkan Lin Zeng dan 2 lainnya tidak mampu mengalahkannya. Haha. Akhirnya kau berhasil menghadapi mereka? Di puncak gunung lainnya, saat melihat 3 sosok di belakang punggung Molongzi, sudut mata Gui Xiong berkedut, lalu berbicara sambil tertawa terbahak-bahak. Molongzi menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan Lin Zeng yang terluka parah dan 2 orang lainnya ke puncak gunung. Sebelum menjawab dengan suara apatis, mereka layak menjadi 3 jenderal besar di aula hukuman. Bahkan aku harus membuang waktu untuk menghadapi mereka satu persatu. Memalingkan pandangannya ke arah pertarungan antara Luoli dan Mugu, Molongzi menyipitkan matanya, sementara sedikit keterkejutan melintas di matanya. Selain Shen Changsheng dan Li Xuantong, serta 3 jenderal besar dari aula hukuman, aku tidak pernah berpikir bahwa Akademi Spiritual Surga Utara akan menghasilkan siswa luar biasa lainnya. Ada satu lagi bocah nakal yang punya kemampuan. Dia berhasil menembus penghalangku dan memblokir sensor spiritual array yang telah kuatur di dalam kabut spiritual. Dia seharusnya pergi menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong, jawab Wu Jia sambil tersenyum tipis. Dia pergi untuk menyelamatkan mereka, gumam Molongzi dengan alis yang sedikit terangkat, sebelum tertawa terbahak-bahak, Shen Changsheng dan Li Xuantong hampir menjadi cacat karena racun naga iblisku. Bahkan jika mereka diselamatkan, mereka akan berubah menjadi beban.
Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Kita hanya perlu menangkapnya nanti, dan itu saja. Sambil memberikan jawabannya, dia menatap Sushuan dan kelompoknya yang berdiri di kejauhan. Setelah menilai kekuatan relatif mereka, dia menarik pandangannya tanpa mempedulikan mereka sedikit pun. Sampai tahap ini, seluruh situasi pada dasarnya berada dalam genggamannya. Guixiong, bantu Mugu menghabisinya. Jangan buang waktu lagi, kata Molongzi sambil melambaikan tangannya. Haha, menggunakan keunggulan jumlah untuk menindas orang lain sepertinya tidak terlalu bagus, kan? Guixiong berbicara dengan senyum lebar. Namun, terlepas dari kata-kata apa yang diucapkannya, dia telah mencabut kapak raksasanya. Dengan hentakan kaki, sosoknya melesat keluar. Pada saat berikutnya, dengan kekuatan yang dapat membelah gunung, dan kekaguman yang tak tertandingi dari sebuah kapak, meraung dengan gila saat kapak itu menebas Luoli. Melihat ini, bilah tulang di tangan Mu Chen menebas dengan ganas, mengirimkan bilah lengkung bercahaya raksasa sepanjang 100 kaki yang dengan kasar menebas ke arah Luoli. Dua tahap penyelesaian surgawi fase tengah menyerang secara bersamaan, menyebabkan serangan yang dihasilkan meningkat drastis kekuatannya. Saat serangan mereka mengarah ke Luoli, wajah cantiknya berubah muram. Sambil menggenggam pedang panjangnya erat-erat dengan tangannya yang seperti batu giok, sungai aura pedang mengalir keluar, melindungi seluruh tubuhnya. Saat serangan itu berbenturan, langit tampak terbelah seketika. Dengan suara rana, sosok Luoli yang halus melesat mundur, turun ke puncak gunung. Bayangan merah menyala melintas di wajah cantiknya sementara darah dan energi spiritual di dalam tubuhnya bergejolak dan bergulung-gulung. Melihat pemandangan di depan mereka, wajah Sushuan dan kelompoknya berubah. Musuh mereka telah memutuskan untuk mulai menghabisi mereka? Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa melawan musuh-musuh mereka? Lagi pula, bahkan 3 jenderal besar dari Balai Hukuman telah ditangkap. Niat dingin meletus dari wajah Luoli yang elok dan cantik. Saat pipinya mengembang membentuk kontur yang tampak sempurna, tangannya yang seperti batu giok menggenggam erat pedang Luoshen. Saat pedang itu bergetar pelan, riak-riak mulai berfluktuasi di permukaannya, sementara fluktuasi samar beriak di permukaan, seolah-olah sesuatu yang menakutkan mampu menghancurkan segelnya. Akan tetapi, saat riak-riak di badan pedangnya meningkat frekuensinya, suara mendesing cepat dan tajam terdengar dari dalam kabut spiritual di kejauhan. Suara mendesing yang tiba-tiba itu menyebabkan getaran di pikiran setiap orang. Saat kabut spiritual itu berhamburan, 3 sosok bercahaya melesat keluar dari dalam seperti kilat, sebelum turun ke puncak gunung. Energi spiritual yang tak terbatas melesat ke langit, bahkan seringai pun bergema di seluruh lembah. Orang-orang di peringkat bounty board benar-benar belatung yang tidak tahu malu. Tidakkah kalian merasa malu pada diri sendiri karena mengepung seorang gadis? Seketika, setelah mendengar suara itu, kegembiraan meledak di wajah Sushuan dan kelompoknya. Mu Chen! Orang itu akhirnya tiba.